nama saya Evika Fajar Baiti dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator ditemani teman saya yaitu Fauzia Fadila Putri, Fatima Ratna Kemala, Febriela Dwi Yanti Nur, dan Febrina Sari Sabrianti Autopa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keragaman Budaya. Untuk penyaji pertama, dipersilahkan. Pembaharuan keberagaman budaya. Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan diantaranya adalah pembaharuan, prasangka, dan etnosentrisme, atau melahirkan superioritas dan inferioritas. Nah, dua hal yang terakhir sebenarnya lebih bersifat bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembaharuan atau asimilasi. Menurut Koen-Janikrat, pembaharuan adalah proses sosial yang timbul apabila ada hal-hal berikut. Yang pertama, golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsur yang berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Pembaharuan keberagaman budaya. Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan diantaranya adalah pembaharuan, prasangka, dan etnosentrisme, atau melahirkan superioritas dan inferioritas. Nah, dua hal yang terakhir sebenarnya lebih bersifat bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembaharuan atau asimilasi. Menurut Koen-Janikrat, pembaharuan adalah proses sosial yang timbul apabila ada hal-hal berikut. Yang pertama, golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsur yang berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Faktor-faktor yang menghambat pembaharuan antara lain yaitu 1. Kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, sifat takut terhadap ketakutan dari kebudayaan lain atau inferioritas. Dan yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah terhadap kebudayaan lain atau perasaan superioritas. C. Globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita akan adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada kesamaan kebutuhan dan keinginan, sementara di sisi lainnya keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua bahwa adanya perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaan. D. Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Globalisasi ini mempengaruhi budaya lokal yang terpengaruh oleh budaya barat dan tidak sedikit budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya adalah perayaan Hari Valentine dan Halloween, serta budaya barat lainnya. Meskipun kedua budaya tersebut bukan budaya asli Indonesia, akan tetapi tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melestarikan budaya tersebut. E. Dampak positif dan negatif globalisasi pada keragaman budaya. Dampak positif dari globalisasi pada keragaman budaya yaitu yang pertama, semakin majunya dunia medis dalam menangani segala penyakit, baik dalam peralatan maupun obat-obatan. Kedua, berubahnya pola pikir masyarakat, terutama dalam bercocok tanam dalam segala industri seperti alat-alat pertanian yang sudah semakin modern dan pengolahan hasil tanam yang semakin berkembang. Yang ketiga, berubahnya pola pikir masyarakat akan perkembangan dunia industri dan teknologi di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, semakin meningkatnya pariwisata lokal karena semakin banyak
turis yang datang untuk berkunjung ataupun berlibur dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, berkembangnya perdagangan internasional yang dapat menguntungkan Indonesia. Dampak negatif dari globalisasi pada keberagaman budaya yaitu yang pertama, timbulnya sikap gaya hidup mewah dan boros karena status seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, tersebarnya nilai budaya yang melanggar nilai kesopanan budaya bangsa melalui media massa. Yang ketiga, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang dibawa para turis yang datang ke Indonesia. Dan masih banyak lagi hal yang dapat ditimbulkan dari keberagaman budaya di dalam perkembangan globalisasi. F. Pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keberagaman budaya. Fungsi pengajaran IPS antara lain: yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya. Yang kedua, menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya. Yang keempat, memperkenalkan proses sosialisasi, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambilkan keputusan untuk masa datang. Yang kelima, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah serta membimbing pertumbuhan dan pengembangan. Yang keenam, berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya, pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekali mereka berbeda, tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. Kemudian yang kedua, membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Kemudian yang ketiga, membantu para siswa memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah kelebihan penduduk bumi, pencemaran air dan udara, kelaparan, dan masalah-masalah global lainnya. Dan yang terakhir, membantu para siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Baiklah, slide yang selanjutnya adalah pengajaran keanekaragaman di IPS harus mengandung tujuan antara lain. Yang pertama, mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada semua siswa, baik itu putra maupun putri sekalipun mereka memiliki perbedaan, budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. Kemudian yang kedua, membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial. Dan yang terakhir, membimbing para siswa untuk mengembangkan kemampuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihatnya dari pandangan yang berbeda-beda. Kesimpulannya yaitu, keragaman budaya mengandung dua arti, yaitu keragaman artinya ketidaksamaan atau perbedaan, dan budaya dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dengan demikian, aneka keragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu kemasyarakatan memiliki lebih dari suatu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Dampak positif dari globalisasi yang mempengaruhi keragaman budaya yaitu majunya dunia medis baik dalam peralatan
maupun obat-obatan. Berkembangnya pola pikir masyarakat dalam bidang pertanian, meningkatnya pariwisata lokal, berkembangnya pandangan internasional yang menguntungkan Indonesia. Selain dampak positif, ternyata tentu ada hal negatifnya. Yang pertama, timbulnya sikap gaya hidup mewah dengan boros. Tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, dengan demikian, melalui pengajaran IPS diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian dan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.